Bagi kupu-kupu raja yang hobi bermigrasi keliling Amerika, ranting baru tetap jadi pohon yang baru, mendung dan langit yang baru, makanan dan hidangan baru. Tak ada yang otomatis terbiasa, sebab yang asing akan tetap terasa asing sampai kita mengeksplorasi, mencari, dan mengenalinya. Tempatnya tidak jauh, masih di dalam satu kota yang sama, dalam suhu yang berbeda, norma yang tak sama, di pinggiran kota ujung paling tenggara. Namanya Suren. Dengar-dengar dari frasa asuleren, pemberhentian untuk yang berani dan keren. Namun saat berhenti di sini, kami bukan pemberani. Kami banyak tanya karena takut tersesat dan hilang arah. Beruntungnya, kepala desa mau menerima, kepala dusun bersedia membantu. Ketua RT dan RW-nya ikhlas mengantarkan. Mereka kenalkan 5 dusunnya: Lombung, Onjur, Kerajaan, Jegung, dan Dampar. Begitu juga wajah masyarakatnya, yang seorang petani atau buruh tani. Hasilnya tidak harus padi, bisa tembakau atau biji pinang, cabai, jagung, bisa jadi yang lainnya. Atau seorang pengusaha pembuat jajanan gipang yang sederhana, kecil, dan masih milik sendiri. Melangkah sendiri demi kehidupan mandiri yang hanya bisa dilakukan oleh yang berani dan siapkan diri. Nah, kami bukan pemberani, jadi kami bertanya pada mereka. Ada satu mandat yang kami bawa dari kota, soal meyakinkan supaya tumbuh rasa percaya tentang mencari kepastian dan mencari apa yang perlu dipastikan. Orang-orang menyebutnya verifikasi dan validasi data. Selama 2 minggu, kami adakan program ini di 2 dusun terdekat dari tempat tinggal kami, yaitu Dusun Jegung dan Dusun Kerajaan. Yang pertama ke Dusun Jegung. Kalau digambar, mukanya melengkung-lengkung. Hamparan padinya membumbung, tapi punya siapa? Punya kita. Belum tentu, bisa jadi milik yang tinggal di kota, yang mencari sumber kaya, dan kita juga mau kaya. Ini cerita desil 2. Bisa kerja? Iya. Bisa makan? Iya. Bisa mandi? Iya. Bisa sekolah? Bisa. Hidup cukup. Dicukup-cukupkan maksudnya. Dan ya, hidup memang tak ada yang sempurna. Maka satu dapat melengkapi yang lain, biar sempurna bisa dirasakan bersama. Selanjutnya ke Dusun Kerajaan di seberangnya. Rumahnya rapat-rapat, saling berhadap-hadapan. Kalau butuh sesuatu tinggal datang ke rumah depan. Kalau ditinggal harus kemana? Ketika batin ini sibuk, biasa saja, seolah tak ada yang tersisa. Namun ada yang datang ke rumah dan bertanya, kapan kau tiada? Semoga aku ingat harinya, tanggalnya, bulannya, dan tahunnya. Yang ku ingat hanya rasanya sejak dulu 3 tahun lamanya. Ini juga cerita desil 2, yang dengan tetangga dan tetangga dekat sampai takut mendua. Yang harusnya nomor 1 tetap keluarga, tapi kalau sudah ditinggal tak tahu harus mengadu pada siapa. Yang penting tetangga sudah tahu, Pak RT sudah tahu, Pak Ustadz sudah tahu, tamu undangan sudah tahu, perangkat desa bisa kita beritahu lain kali. Kemudian kami datang menagih validasi, sebab yang tiada harus tercatat tiada, walau diingatan masih terbayang nyata. Di sela mencari kepastian, kami berkenalan dengan jiwa-jiwa yang lebih muda, yang belum kena virus remaja. Ekspresi hati penuh warna-warna menyala, penuh cinta, asli tanpa rekayasa. Walau dipungut dari buangan di hulu sungai belakang rumah, suaranya lemah, mengingatkanku pada gemericik air mengalir ke sawah. Namun, wahai jujurmu lembut tak kaku, mengalahkan pribadiku yang sembunyi di balik batu. Maka penghargaan ini layak untukmu.
Di tengah-tengah minggu ketiga, habis 15 hari mendekatkan hati, kami dapat giliran untuk membuka virtual office layanan peserta dari BPJS. Diadakan di balai desa, biar yang membutuhkan tidak bingung harus datang kemana. Yang di desa tidak perlu jauh datang ke kota. Memampatkan waktu, mendekatkan jarak. Jadi tidak ada alasan sedang di luar kota atau lagi sibuk-sibuknya. Sebab yang betulan sayang akan disempat-sempatkan. Bukan bilang sudah usaha cari kesempatan. Memangnya sudah sayang? Sudah 15 hari mendekatkan hati, kenapa belum? Selagi di sana, para perangkat desa meminta bantuan kami untuk mewujudkan asa untuk masyarakatnya, mendatangkan pelayanan kebutuhan administrasi untuk masyarakat, dibuat pos bergilir di rumah kepala dusun, melayani kepentingan memperbaiki kartu tanda penduduk, perbaikan kartu keluarga, membuat akte kelahiran dan meninggal. Untuk yang baru memadu kasih, untuk yang sudah berpisah, untuk yang baru melihat dunia, atau sudah pensiun dan saatnya pulang. Dan yang selama ini ada namun tinggal terlalu jauh dari hegemoni. Ini tentang ada dan tiada, memastikan nilai eksistensi, sebab ada karena percaya. Banyak yang sudah kami lakukan, tapi belum sampai pada yang utama. Yang ini dia tujuannya, ini dia yang jadi alasan kami kemari. Mengutuhkan bagian-bagian yang bisa kami isi, mendukung kebersihan, dengan sosialisasi bank sampah. Pertama dituangkan pada lingkungan usia dini di SDN 1 Suren. Bertemu mereka rasanya seperti saudara, seolah kembali jadi muda, belia. Belum kenal banyak warna, tapi kata orang tua ini waktu terbaik untuk jadi dewasa. Sementara yang tua belum tentu sudah mendewasa. Umur mereka baru 1 dasawarsa, harusnya masih bisa main dengan leluasa. Kenapa semua takut kadaluarsa? Mending jadikan momen ini istimewa, sambil belajar, sambil saling mengenal, supaya waktu tidak habis sia-sia. Membekukannya dalam karya-karya dan dibawa kemana-mana. Romantisme masa muda. Kita bicarakan semua, besok kan bagaimana. Lihatlah semua sudut itu, Bandung kan selalu Perlakuan itu harus adil, walau tidak selalu sama rata, tapi sesuai dengan porsinya. Berikutnya, di hari yang tinggal dalam hitungan jari, kami datang ke dusun Onjur dengan pengantar dari kepala dusun, melakukan sosialisasi dan demonstrasi pembuatan pupuk organik cair atau POC. Sosialisasi ini cocok untuk masyarakat yang umumnya petani dan buruh tani seperti di dusun satu ini. Mereka tidak asing dengan cara membuatnya. Bahannya ada di sekitar rumah, tidak makan tempat, dan kalau berhasil bisa jadi biang uang. Kami tahu mereka pasti kenal dengan yang satu ini, atau malah sudah lebih dulu mencobanya daripada yang masih mahasiswa. Tapi apa yang terjadi setelahnya? Setelah membuat dan menggunakannya, bagaimana hasilnya? Apa yang jadi kendala? Ini cerita dari tani ke tani. Ini yang harus dibagi. Mereka bercerita tentang rasanya memijak lumpur di sawah. Kami bercerita bagaimana agar lumpur tidak lagi menempel di telapak kaki. Kalau gagal, kita bangkit lagi. Kita cari lagi sampai ketemu, sampai kita bertemu lagi. Di hari-hari terakhir, tinggal waktunya bersenang-senang.
tinggal memikirkan kira-kira bagaimana caranya supaya perpisahan tidak selalu soal air mata. Akhirnya, hasil kolaborasi dengan kelompok KKN internal Unik Hams di desa yang sama, kami memutuskan untuk membuat lomba kecil-kecilan khas kemerdekaan. Yang sederhana, yang secukupnya tapi mampu memborong bahagia. Tak perlu meriah seperti Hindia, dan anak-anak bersedia. Sebab hubungan terbaik kami ya dengan mereka. Makna teman jadi segala-galanya. Menerima kami apa adanya, menghias lelah dengan tawa gembira. Memberi hadiah, merayakan pertemuan ini sama sekali tak ada ruginya. Ini seninya mengemas kata, pisah dengan senyum dan lega. Kuliah kerja nyata ini benar-benar nyata rasanya membekas di dinding kepala. Bukannya tidak terasa sudah sampai di titik penyelesaian. Setiap jejaknya terekam jelas, utuh tertancap makna-maknanya. Meskipun dipenuhi sebagai mata kuliah wajib dari perguruan tinggi, tapi proses di dalamnya tidak diarungi seorang diri. Tidak berjuang sendiri, kami menemukan saudara, kami menemukan keluarga. Cinta yang tak perlu kata kunci romantis untuk tetap terjaga di tempatnya. Tidak perlu ikatan darah untuk tetap setia. Ini namanya seni tinggal bersama, tanpa kaitan hegemoni apa-apa. Punya batin yang senasib sepenanggungan dan ingatan kalau kau bisa menggenggam tangan orang di sampingmu kapan saja saat kau membutuhkan. Perjuangan di babak ini selesai. Mari mulai yang selanjutnya. Wajahmu yang beragam rupa pastikan ku tak sendiri.